Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk modul pertama, yaitu select dan order by. Sebelum kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari basis data kelas C dengan kelompok 5 dengan saya Dinda Rahma Ayu Mauliza, NIM 222410102056 bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Karen Cecilia Bello dengan NIM 222410102028. Jadi, yang pertama ini ada select. Select ini digunakan untuk menampilkan tabel atau kolom mana yang akan kita tampilkan. Yang pertama, tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Di sini query yang dimasukkan itu adalah select bintang from suppliers. Pada kolom suppliers, outputnya itu akan menampilkan semua isi kolom yang ada pada tabel suppliers, yaitu ada suppliers ID, company name, contact name, contact title, address, city, dan lain-lain. Yang kedua, tampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Query yang dimasukkan itu adalah select bintang customer. Pada kolom customer, outputnya itu akan menampilkan semua isi kolom yang ada pada tabel customer. Itu ada customer ID, company name, contact title, address, city, region, itu portal code, country, ya, selesai. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai select sebagian kolom, di mana perintah ini itu untuk menampilkan tabel atau kolom yang kita panggil saja. Nah, jadi soal pertama ini ada diminta untuk menampilkan produk ID, produk name, unit price, dan unit in stock dari tabel produk. Dengan query yang dimasukkan adalah select select bintang produk ID, kemudian ada produk name, unit price, unit in stock, from products. Nah, untuk outputnya, dia akan menampilkan kolom ID produk, terus kemudian nama produk, harga produk, dan stok produk dari entity produk saja. Jadi tidak semua kolom dari entity produk ditampilkan. Selanjutnya, soal kedua yaitu tampilkan supplier ID, company name, kemudian country, serta kontak name dari tabel supplier. Nah, di sini uh, query yang dimasukkan adalah select supplier ID, company name, country, contact name from suppliers. Untuk output yang dihasilkan atau ditampilkan itu adalah supplier ID, company name, country, dan contact name. Selanjutnya itu ada alias. Alias ini digunakan untuk mengganti nama. Yang pertama, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk, itu sesuai nama kolom asli, harga, itu stok barang dari tabel produk. Di sini select product ID sebagai ID produk, itu product name, unit price as harga, selanjutnya ada unit in stock as stok barang dari kolom produk, dan ini merupakan output yang ditampilkan di mana nama kolom nantinya akan diganti dengan nama penggantinya. Kemudian tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama nama pas itu sesuai nama kolom asli, asal itu kontak person dari tabel supplier.
Di sini select suppliers ID, company name, as nama person, country as asal, contact name as contact person dari kolom suppliers. Maka nanti nama kolom pada outputnya itu akan diganti dengan nama penggantinya. Baik, selanjutnya adalah penggabungan kolom. Nah, penggabungan kolom ini sendiri itu eh, digunakan untuk menggabungkan dua kolom yang memang masih bisa digabung. Jadi soal pertama itu ada tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier sendiri ini terdiri dari address, city, country yang dipisahkan oleh koma. Nah, untuk query-nya sendiri itu adalah select, kemudian supplier ID, company name, concat dalam kurung address, city, country, as alamat from supplier. Nah, di sini menggunakan concat itu untuk penggabungan dua atau lebih string atau nilai dalam satu kolom. Nah, kemudian untuk output yang dihasilkan adalah supplier ID, company name, dan alamat yang di dalamnya sudah tercantum address, city, dan country. Kemudian soal nomor 2 adalah tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Nah, untuk sama seperti sebelumnya ya, jadi untuk query-nya sendiri ini select, kemudian supplier ID, company name, concat, dalam kurung address, city, country, as alamat from suppliers. Yang hasilnya nanti ada nama lengkap. Nah, di sini mohon maaf ya, select ini harusnya petiknya 2, cuman ini ada tipe. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya ada kolom bertipe tanggal. Itu digunakan untuk menggunakan tool char untuk mengkonversi data bertipe number atau date menjadi karakter. Yang pertama itu modifikasilah kode dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, hari, tahun. Query yang dimasukkan itu adalah select bintang first name, last name, as nama lengkap, to char itu berisi birth date, month, day, year. As tanggal lahir dari kolom employer. Itu maka output yang ditampilkan itu sebagai berikut. Ada nama lengkap dan tanggal lahirnya. Seperti yang ada di tabel. Selanjutnya, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, hari, tahun. Query yang dimasukkan itu ada select bintang first name, last name as nama lengkap, to char itu berisi birth date, month, day, year as tanggal lahir. Maka output yang ditampilkan adalah seperti ini, sama seperti tadi. Baik, selanjutnya adalah selisih tanggal. Nah, di sini kami diminta untuk menampilkan ID pegawai, selisih ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, query yang digunakan pada program ini tuh ada select employee ID, birth date, hire date, extract year from egg hire date, birth date, usia masuk from employee. Di sini kami menggunakan extract itu untuk menyertakan nilai elemen tanggal tertentu sebagai data dengan tipe data Smallin. Nah, untuk outputnya sendiri itu ada employee, birth date, hire date, dan usia saat diterima. Jadi ada selisih tanggalnya seperti itu.
Kemudian soal nomor 2 itu kami diminta untuk menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, ini tuh untuk penjelasannya sebenarnya sama seperti soal sebelumnya. Nah, query yang digunakan pada program ini tuh select employee ID, hire date now, extract year from age now, hire date as masa kerja from employees. Nah, untuk outputnya sendiri itu ada employee ID, kemudian ada tanggal diterima, tanggal saat ini, dan masa kerja. Jadi di sini masa kerjanya itu yang dihitung. Lalu ada perhitungan antar kolom pada satu baris. Ini yang pertama itu tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity itu unit price dari tabel order details. Query yang dimasukkan adalah select bintang order ID, quantity ID, unit price, quantity, bintang unit price from order details. Maka output yang akan ditampilkan adalah seperti berikut. Itu ada order ID, quantity, unit price, dan nilai stok. Yang kedua disuruh untuk menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Query yang akan dimasukkan itu adalah select bintang produk ID, unit price, units on order, unit price, bintang units on order as nilai barang from products. Maka output yang akan ditampilkan adalah seperti ini. Di sini cuma terdapat produk ID, unit price, units on order, dan nilai barang. Yang selanjutnya adalah order by. Jadi order by sendiri ini itu untuk menampilkan data secara berurutan sesuai dengan ketentuannya. Nah, yang pertama adalah tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi di sini menggunakan ASC untuk mengurutkan, di mana ASC ini itu untuk menampilkan semua data secara urut, mulai dari yang nilainya paling rendah ke nilai yang paling tertinggi. Nah, jadi di sini ASC itu digunakan pada kolom bagian units on order. Nah, query yang dimasukkan itu ada select product name, units on order from products order by units on order ASC. Nah, untuk outputnya sendiri ini tuh ada product name dan units on order yang units on ordernya ini sudah terurut dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Selanjutnya nomor 2, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Jadi, sebenarnya untuk penjelasan itu sama seperti soal sebelumnya, tapi di sini kita menggunakan dash. Nah, di mana dash ini tuh digunakan untuk menampilkan semua data itu secara terurut dari nilai yang paling tinggi ke nilai yang paling rendah. Kalau ASC tadi kan nilai paling rendah ke paling tinggi. Kalau yang sekarang itu nilai paling tinggi ke paling rendah. Nah, pada soal ini dash itu digunakan di bagian last name. Nah, sehingga query yang dimasukkan itu select last name, first name, extract year from age now, hire date as selama bekerja from employees, order by last name dash. Nah, selain itu kami di sini juga menggunakan extract, mohon maaf, menggunakan now untuk menampilkan usia saat ini. Nah, untuk outputnya sendiri itu ada last name, first name, dan lama bekerja. Nah, di mana pada kolom ini sudah terurut di bagian last name-nya itu dari yang paling huruf yang paling tinggi ke huruf yang paling rendah, yaitu dari S ke B. Yang terakhir dari modul ini adalah sorting 2 kolom. Nah, di mana
di sini kami diminta untuk menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, jadi di sini query yang dimasukkan itu ada select, product name, unit price, bintang 0,25, harga diskon from products ordered by unit price dash product name. Nah, jadi output yang ditampilkan itu pada bagian harga itu sudah otomatis terdiskon sebanyak 25%. Dan untuk unit price-nya sendiri ini dia terurut dari nilai yang paling tinggi ke nilai yang paling rendah. Baik, untuk modul yang pertama sudah selesai, kemudian lanjut ke modul yang kedua. Baik, jadi di sini kami lanjutkan untuk modul yang kedua, yang kedua yang berjudul fungsi where dan agregat. Baik, masuk ke soal pertama. Yang pertama itu where column string dan numerik. Yang pertama itu disuruh untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Di sini kami menggunakan lower untuk mengubah semua huruf dalam sebuah string itu untuk menjadi huruf yang lebih kecil. Sehingga itu mempermudah kami dalam melakukan operasi pencarian perbandingan teks tanpa memperhatikan lowercase atau uppercase-nya. Nah, di sini kami tuh menggunakan lower untuk membantu dalam mencari kata Brazil. Query yang kami masukkan itu adalah select bintang from customer, where lower itu country sama dengan Brazil. Maka output yang akan nanti ditampilkan itu adalah customer yang berasal dari Paris. Yang kedua, ini disuruh untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Query yang dimasukkan adalah select bintang from products where discontinued. Sama dengan satu, maka nanti output yang keluar itu adalah produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Yang ketiga ini kita disuruh untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Query yang dimasukkan itu ada select bintang customer ID, company name, address, from customers, where country, eh, kecil besar Kanada. Maka itu nanti akan menghasilkan data output customer yang berasal dari negara selain Kanada. Baik, selanjutnya di sini ada wildcard dan left. Nah, jadi di soal pertama diminta untuk menampilkan suppliers yang nama perusahaannya itu mengandung LTD. Nah, di sini kami menggunakan lower dan juga highlight. Nah, di mana kedua hal ini itu berguna dalam mencari data pada tabel data berdasarkan kemiripan suatu data pada satu kolom tanpa melihat uppercase atau lowercase-nya. Jadi untuk query yang dimasukkan itu ada select bintang from suppliers where lower dalam kurung company name tutup kurung I like persen LTD persen. Nah, di
persen LTD persen ini LTD diapit oleh persen itu untuk menunjukkan kata dengan huruf tersebut yang bisa terletak di mana saja. Jadi bisa terletak di bagian depan perusahaan, di tengah ataupun di terakhir. Nah, karena kalau jika tidak menggunakan persen, itu berarti hanya mencari kata LTD di bagian depan saja. Nah, begitu pula sebaliknya jika eh, LTD itu di belakangnya persen, berarti itu hanya mencari LTD yang hanya berada di belakang saja. Kemudian dapat kita lihat untuk outputnya yang dihasilkan itu ada perusahaan yang menggunakan LTD di sini. Jadi dia menunjukkan perusahaan yang ada LTD-nya dan dan ketepatan yang ada LTD-nya itu di belakang semua. Dan ini ada yang di tengah LTDA. Oke. Kemudian soal nomor 2 adalah menampilkan employee yang pertama first name-nya lebih kecil, huruf pertama first name-nya itu lebih kecil daripada huruf pertama last name-nya. Nah, untuk di sini kami itu menggunakan left. Jadi untuk query-nya sendiri yang pertama itu select bintang from employees where lower dalam kurung left dalam kurung lagi first name, koma 1 tutup kurung lebih kecil lower buka kurung left, buka kurung last name, koma 1 tutup kurung. Nah, di sini left itu digunakan untuk memotong atau mengambil eh, sebuah karakter dari suatu data yang direcord dari sebelah kiri. Nah, jadi eh, untuk output yang dihasilkan itu uh, adalah sebagai berikut. Jadi first name-nya itu dia lebih kecil daripada last name-nya gitu. Jadi maksudnya misal nih A, Andrew sama Fuller. A itu kan lebih dulu ya, artinya dia lebih kecil daripada F seperti itu. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, yaitu tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan kontak name-nya itu sama. Jadi di sini kalau sama itu kami menggunakan sama dengan. Nah, jadi untuk query-nya sendiri ini itu select bintang from suppliers where lower dalam kurung left buka kurung company name koma 1 tutup kurung sama dengan lower buka kurung left buka kurung kontak name koma 1 tutup kurung. Untuk penjelasannya sebenarnya sama seperti soal sebelumnya, namun di sini tuh diminta untuk menunjukkan company name dan kontak name-nya yang sama. Jadi di sini menggunakan sama dengan. Nah, untuk output-nya sendiri ini bisa dilihat pada kolom company name dan kontak name, di mana huruf depannya itu sama-sama M. Seperti itu. Selanjutnya, where column bertipe tanggal. Yang pertama, disuruh untuk menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Query yang dimasukkan adalah select bintang from employees where hire date lebih besar dari 1992 12/10. Maka outputnya akan ditampilkan employees yang masuk ke perusahaan pada tanggal tersebut.
Yang kedua, disuruh untuk menampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Query yang dimasukkan itu adalah select bintang from orders where extract itu they from egg shipper date order date lebih besar dari 10. Maka output yang akan ditampilkan adalah data orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Baik, selanjutnya ada OR soal yang pertama itu diminta untuk menampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya itu nol. Jadi eh, di sini untuk query-nya sendiri itu ada select. Eh, jadi maksud soalnya di sini itu diminta untuk menampilkan produk yang diskontinya satu atau stoknya itu habis atau nol. Nah, untuk query-nya itu ada select bintang from products where discontinue sama dengan satu or units in stock sama dengan nol. Dan untuk outputnya sendiri itu akan menampilkan produk yang discontinue-nya itu sama dengan satu dan unit stoknya itu sama dengan nol. Tuh. Kemudian soal selanjutnya itu tampilkan produk eh, yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya itu lebih dari 100. Nah, jadi sebenarnya ini sama kayak yang sebelumnya soalnya untuk query-nya sendiri itu select bintang from products where reorder level kurang dari 10 or units in stock lebih dari 100. Jadi di sini maksudnya or itu adalah untuk eh, jadi dipilih salah satu saja, tidak dua-duanya. Untuk output yang dihasilkan itu bisa dilihat di bawah ini untuk bagian reorder dan unit stoknya. Nah, jadi reordernya ini kurang dari 10 dan untuk unit stoknya itu dia lebih dari 100. Kemudian selanjutnya itu menampilkan nama, masa kerja, serta eh, usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Dengan eh, jadi di sini menggunakan concat dan extract. Dengan query-nya itu select concat first dalam kurung first name, last name as full name, extract year from current date, kurangi extract year from hire date as lama kerja. Kemudian extract year from current date, kurangi extract year from birth date as umur umur from employees. Where extract year from current date dikurangi extract year from hire date lebih besar dari 35 or extract year from current date dikurangi extract year from birth date lebih besar daripada 60. Nah, jadi di sini akan ditampilkan uh, untuk outputnya akan ditampilkan full name yang berisi first name dan last name. Kemudian ada lama bekerja uh, dengan dengan perhitungan yang sudah dicantumkan di atas dan umurnya juga. Umur yang ada di atas 60 tahun. Kemudian tampilkan employee eh, yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma dengan menggunakan in. Nah, jadi di sini
in itu sebelumnya digunakan untuk menampilkan data employee yang tinggalnya itu ada di London, Seattle, dan Tacoma. Nah, query-nya itu select bintang from employees where city in London, Seattle, dan Seattle, Tacoma. Dan maka di sini akan ditampilkan employee-employee yang dia tinggalnya di Seattle, Tacoma, dan London saja. Selanjutnya ada N. Yang pertama, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Di sini query yang dimasukkan ada select bintang from orders where order date lebih besar 1000 petik 1 1996 12 25 and ship date order date plus interval 20 day. Maka output yang akan ditampilkan itu ada order date setelah tanggal 25 bulan 12 tahun 96 dan order date dan ship date dalam rentan waktu 20 hari. Yang kedua, itu disuruh untuk menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Query-nya ada select bintang from products where discontinue sama dengan 1 and units in stock lebih besar daripada 0. Maka output yang akan dihasilkan adalah produk dengan discontinue sama dengan 1 dan stok yang di atas 10. Yang ketiga itu disuruh untuk menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5 dolar. Query yang dimasukkan adalah select bintang from products where products ID sen 2 sama dengan 0 and unit price lebih besar dari 5.0. Outputnya adalah seperti ini. Di sini harganya itu di atas 5 dolar semua yang terdapat di tabel hmm, unit price. Yang keempat, tampilkan produk yang harganya antara 5 dolar sampai 10 dolar. Di sini itu di sini query yang ditampilkan itu dan ada select bintang from products where unit price between 5 and 10. Maka output yang dihasilkan itu seperti berikut yang terdapat pada tabel. Baik, selanjutnya itu ada gabungan and or. Jadi soal pertama itu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikirim 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi di sini menggunakan uh, between. Nah, untuk query-nya itu jadi di sini itu diminta untuk menampilkan order date di atas tanggal 25 Desember 25 bulan 12 tahun 96 dan antara ship date dan order date dengan interval itu 20 sampai 30 hari. Nah, jadi query yang dimasukkan itu select bintang from orders where orders date lebih besar dari 1996 bulan 12 tanggal 25 and ship date between order date plus interval 20 days and order date plus interval 30 days. Jadi untuk
output yang dihasilkan itu adalah order date yang berada di atas tanggal 25 Desember 96 dan ship date dan antara ship date dan order date dengan rentan 20 sampai 30 hari. Kemudian soal selanjutnya itu diminta untuk menampilkan orders eh, yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Jadi untuk query-nya sendiri itu yaitu select bintang from orders where ship country in Brazil, Italy, and order date between 1996 12/25 and 1997 12/25. Jadi untuk outputnya yang dihasilkan adalah eh, pengiriman ke Brazil dan Italia dan order date-nya itu antara 25 Desember 96 sampai 25 Desember 1997. Kemudian tampilkan uh, employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Jadi, mohon maaf ya, ini untuk uh, query-nya kurang lengkap. Yang benar itu uh, select from employees where city in Seattle, New York, and Estrakir from age birthday between 50 and 60. Nah, jadi yang akan ditampilkan itu outputnya uh, kosong. Tidak ada output yang dihasilkan karena memang tidak ada yang dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Jadi sebelumnya mohon maaf jika query-nya gak lengkap di sini karena belum di screenshotnya itu kurang. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.